Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pengaruh riya terhadap amalan kita? Maka riya itu penghapus amalan. Ini bahayanya. Kita capek-capek beramal, nggak ada hasil. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana aghna syuraka 'ani syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkahu. Aku, kata Allah, yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Barang siapa beramal, lalu dia mempersekutukan aku dalam amalannya tersebut, maka aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Artinya, amalannya terhapus. Dan juga keumuman dalil dalam Al-Quran tentang syirik. Seperti surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Cuma tentu beda antara riya syirik besar dan riya syirik kecil. Kalau riya syirik besar, menghapuskan seluruh amalan. Menghapuskan seluruh amalan yang dilakukan seseorang sepanjang hidupnya. Sedangkan riya yang syirik kecil, hanya menghapuskan amalan yang menyertainya. Namun jemaah sekalian, di sini ada rincian. Ada amalan seseorang yang sudah terkena riya, ternyata masih bisa selamat. Maka inilah rinciannya. Ada dua bentuk riya ketika memasuki ibadah. Yang pertama, dari awal sudah riya. Maka ini nggak bisa lagi selamat. Kalau dari awal sudah riya. Yang kedua, awalnya ikhlas, kemudian dimasuki oleh riya di pertengahan, atau bahkan sudah di akhir amalan. Maka, bagaimana nasib amalannya? Ada dua bentuk amalan. Bentuk yang pertama, amalan yang tidak berhubungan antara bagian awal dan akhirnya. Contohnya, sedekah. Misal kita mau bersedekah 100 juta, tapi kita bagi menjadi 2 kali. Maka jika kita pertama ikhlas 50 juta, kemudian yang kedua muncul riya dalam hati kita, maka yang pertama diterima oleh Allah. Yang kedua yang tidak diterima. Karena 100 juta ini tidak ada hubungannya. Antara 50 juta yang pertama dan 50 juta yang kedua tidak ada hubungannya. Begitu pula membaca Al-Quran. Ada orang awal membaca Al-Quran dia ikhlas. Sampai 50 ayat. 50 ayat berikutnya muncul riya. Maka 50 ayat yang pertama dia mendapat pahala, yang berikutnya dia tidak mendapat pahala, bahkan berdosa besar. Karena antara ayat yang pertama sampai yang terakhir tidak berhubungan. Ini jenis ibadah yang pertama. Jenis ibadah yang kedua, yang punya hubungan. Yang punya hubungan antara awal dan akhirnya. Contohnya sholat. Makanya kalau kita sholat, kemudian misalkan kita buang angin sedang sholat. Walaupun sudah mau salam, tapi kita buang angin, maka kita pergi berwudu dan kita mulai sholat lagi dari awal. Karena semuanya jadi batal. Sebab sholat dari awal sampai akhir berhubungan. Maka jemaah sekalian, jika ibadah jenis yang kedua ini, awalnya seseorang melakukan dengan ikhlas, lalu di pertengahan ibadah dia riya. Bagaimana nasib amal ibadahnya? Maka ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia lawan riya itu, dia hilangkan, maka dia selamat. Ibadahnya pun selamat, diterima oleh Allah, dan dia
dia mendapatkan pahala. Kondisi yang kedua, dia biarkan riya itu sampai selesai dia ibadah, maka dari awal sampai akhir ibadahnya terhapus. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah rincian amal ibadah yang tertolak karena riya.